Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan siap untuk belajar. Selamat datang kembali di channel Somet Matika. Masih bersama dengan Miss Alice. Belajar matematika menjadi mudah dan menyenangkan. Hari ini kita akan belajar tentang lingkaran. Ini ada di kelas 6, part yang pertama. Nah, sebelum kita mulai ke materinya, silakan bagi kamu yang belum menekan tombol subscribe, ditekan dulu ya, supaya kamu mendukung agar channel ini bisa upload video pembelajaran yang lain. Oke, yuk kita belajar bersama-sama. Yang pertama, kita akan belajar sejarah roda. Kenapa kita harus mengetahui sejarah roda? Karena roda itu adalah benda yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kita akan berbicara tentang ribuan tahun yang lalu saat manusia hidup. Dulu, manusia yang hidup ribuan tahun yang lalu tidak mengenal roda. Mereka menggunakan otot mereka untuk alat transportasi. Nah, menggunakan otot ini berlangsung cukup lama loh, karena peradabannya belum maju. Nah, lambat laun, manusia mulai memanfaatkan hewan untuk mengangkut orang ataupun barang. Mereka bisa melatih menjinakkan lembu, keledai, kerbau, dan satunya adalah kuda. Nah, karena dirasa kurang efektif, maka manusia mulai memikirkan untuk membuat dasar yang berputar. Dasar berputar itu terbuat dari potongan kayu gelondong yang diletakkan di bawah papan gerobak. Nih, contohnya adalah memanfaatkan di gerobak yang ditarik oleh hewan. Baik, hari ini kita akan belajar lingkaran dengan tujuan mengetahui unsur-unsur lingkaran. Maka yang kita bahas di part bagian yang pertama ini adalah tentang unsur-unsur lingkaran. Yuk kita bahas bersama-sama ya. Benda-benda apa yang permukaannya berbentuk lingkaran? Ada yang bisa menyebutkan benda apa saja? Nah, di sini Miss Alice punya contohnya. Ini adalah jam dinding yang permukaannya berbentuk lingkaran. Dan ini adalah kaset atau CD, juga permukaannya berbentuk lingkaran. Dan yang ini adalah panah, papan panahan, yang permukaannya juga berbentuk lingkaran. Roda pada alat transportasi. Apa saja itu? Roda pada becak, roda pada sepeda, dan roda pada mobil. Kita lihat rodanya juga berbentuk lingkaran, ya kan? Oke, sebelum kita belajar menyebutkan unsur-unsur lingkaran, yuk kita perhatikan gambar berikut ini untuk memahami tentang lingkaran lebih lanjut. Ini adalah gambar yang pertama, lingkaran dengan titik pusat O. Kemudian, pada gambar lingkaran di samping ini terdapat 3 sembarang titik, yaitu titik A, B, dan C. Oke? Lingkaran adalah bidang datar yang dibatasi oleh titik-titik yang berjarak sama dari suatu titik atau titik pusat. Berarti bidang datar yang dibatasi oleh titik-titik yang tadi, jika gambar ini titik B, A, dan C, di mana jaraknya sama jika dari titik pusat O ke titik pusat B ke titik B sama dengan titik pusat O ke titik A dan titik pusat O ke titik C akan berjarak sama. Jarak dari pusat ke setiap titik disebut jari-jari lingkaran. O, A itu adalah jari-jari, O, B jari-jari, O, C jari-jari. Nah, kemudian dua jari-jari yang membentuk garis lurus disebut diameter.
Untuk yang pembahasan diameter kita akan bahas. Perhatikan gambar berikut ini. Panjang diameter lingkaran adalah 2 kali panjang jari-jarinya. Maka kita tahu tadi bahwa jari-jari itu adalah titik pusat ke sembarang titik yang lain. Berarti ini adalah jari-jari. Perhatikan jari-jari, kemudian jika dikatakan 2 meter, 2 kali jari-jarinya. Berarti 2 kalinya ini 1, ini 2. Dikatakan diameter. Nah, kemudian ada sifat-sifat lingkaran. Yang pertama, memiliki satu sisi, tidak memiliki titik sudut, simetri lipat dan simetri putar yang tidak terbatas, jarak dari titik pusat ke sisi manapun selalu sama. Baik, kita akan masuk ke unsur-unsur lingkaran. Yang akan kita bahas unsur yang pertama yaitu tali busur, yang kedua apotema, yang ketiga busur, yang keempat tembereng, dan yang kelima juring. Kita akan bahas 1, 2, 3, 4, 5 unsur-unsur lingkaran secara lengkap dan mari kita belajar. Yang pertama, unsur yang pertama yaitu tali busur lingkaran. Pengertiannya, tali busur lingkaran adalah suatu ruas garis yang menghubungkan sembarang 2 buah titik pada lingkaran tersebut. Perhatikan. Perhatikan, AC merupakan tali busur lingkaran. AC merupakan tali busur lingkaran. Kenapa? Karena tadi tali busur lingkaran itu adalah garis yang menghubungkan sembarang 2 buah titik. Berarti ini adalah titik sembarang A dan titik sembarang C. Maka ketika ada garis yang menghubungkan mereka, itu dinamakan tali busur. Bisa ya? Kemudian, unsur yang kedua adalah apotema lingkaran. Artinya, suatu garis tegak lurus dari titik pusat lingkaran ke sembarang tali busur lingkaran. Kita perhatikan. OC, OE itu merupakan apotema lingkaran. Maaf ya, bukan OC. OE itu merupakan apotema lingkaran ke tali busur AC. OE merupakan apotema lingkaran ke garis busur AC. Tadi tali busurnya adalah AC, maka garis yang tegak lurus dari pusat O ke sembarang tali busur lingkaran tersebut ke titiknya. Berarti OE itu merupakan apotema lingkaran. Unsur yang ketiga yaitu busur lingkaran. Artinya garis lengkung yang terletak pada keliling lingkaran dan menghubungkan 2 titik sembarang di lengkungan tersebut. Perhatikan. Nah, busur lingkaran ini ada 2, busur lingkaran minor dan busur lingkaran mayor. Busur yang lebih kecil dari setengah lingkaran disebut busur minor dan busur yang lebih besar disebut busur mayor. Unsur yang keempat ialah tembereng lingkaran. Tembereng lingkaran adalah daerah pada lingkaran yang dibatasi oleh busur lingkaran dan tali busurnya. Perhatikan. Lingkaran dengan titik pusat P. Tali busur ini membagi daerah lingkaran menjadi 2 bagian. Masing-masing bagiannya disebut tembereng. Tembereng yang lebih kecil dari daerah setengah lingkaran disebut tembereng minor, sedangkan yang lebih besar disebut tembereng mayor. Perhatikan ya, tembereng mayor memuat titik pusat lingkaran. Titik pusat P ada pada tembereng mayor,
sedangkan tembereng minor tidak memuat titik pusat P. Itu perbedaannya ya. Kemudian unsur yang kelima ialah juring lingkaran. Juring lingkaran adalah daerah lingkaran yang dibatasi oleh dua buah jari-jari dan sebuah busur yang diapit oleh kedua jari-jari lingkaran tersebut. Perhatikan gambarnya. Jari-jari ini membagi daerah lingkaran menjadi dua juring juga. Juring yang lebih kecil ini kita bisa katakan juring minor, dan yang lebih besar adalah juring mayor. Perhatikan, ini adalah busur kecil, kita sudah belajar busur ya, dan ini adalah busur besar. Oke, sudah selesai untuk bagian part yang pertama tentang lingkaran. Terima kasih sudah mendengarkan, semoga bisa membantu kamu dalam belajar. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Salam sayang, bye!